berapa persen yang menolak reklamasi? Waktu orang yang ikut partisipasi publik itu bukan nelayan. Kita salah satu yang menolak reklamasi. Kita bilang di podcast itu. Area reklamasi kok di Itulaf dia 90 hektar. Dari ujung jembatan Soekarno sampai ujung jembatan kedua yang jembatan kecil. Ih, Bemar jauh dong. Banyak 90 Oh, hektar. berarti lebih jauh dari kawasan. Lebih jauh dari kawasan. Perubahan iklim itu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Salah utamanya tuh membuat reklamasi. Reklamasi. Iya kan? Keren juga kita kan. Adanya reklamasi kan ekosistem laut pasti dia rusak. Gelora Bawah Kota adalah podcast yang ngobrolin skena underground di Manado. Dari skateboarding, musik keras dan berbagai genre lainnya. Di sini kita bahas gimana semangat komunitas dan kreativitas jalanan tumbuh dari trotoar. Skate spot, panggung kecil sampai clothing lokal bareng skater, musisi, desainer dan pelaku skena lainnya. Kita dengerin cerita-cerita asli dari bawah kota. Nah, jadi kita kedatangan teman-teman kita juga, anak-anak Vespa, satu komunitas juga. Nggak, ceritanya Ngoni belum tampil di kamera atau di ininya. Jadi kita dulu lang, karena spotlightnya kita di sini tuh. Sorry. Nah, teman-teman kita ini bergerak di lembaga hukum di Manado gitu. Ada Bams, ada Im, Mike nang, nggak kedengeran nang. Halo. Cek. Nama lengkap bro, nama lengkap. Perkenalkan, kita nama Jonathan Ramisan. Biasa teman-teman di tongkrongan panggil Bams. Bams. Ya. Kita Immanuel Mahole, biasa teman-teman panggil kita Im. Panggil Im. Iya memang singkat-singkatan Kang. Mereka singkat sekali sih Im. Dua singkat sekali. Nah, tujuan kita panggil Ngoni ke sini ngobrol-ngobrol. Ngoni torang kan maksudnya ya torang sering nongkrong dulu, maksudnya riding segala macam. Sekarang Ngoni punya Vespa tapi Mike pegang gini. Dia masih jarak begini, Im. Masih jarak begini. Jadi kalau Ngoni respon, "Oh iya, love. Iya. Oke." Nah, kedengeran di itu. Karena suara kan sebagai masyarakat ya. Asik. Terlalu kaku ini. Jadi kita suka banget mau undang Ngoni 2 karena sejauh ini Ngoni 2 itu salah satu dari banyaknya. Ngoni lulusan hukum kan? Ya. Unsrat. Kebanyakan kan di fakultas hukum pasti mungkin ya, tapi pandangan aja nih. Kayak dorang ambilnya hukum tapi pekerjaannya lain. Ya. Jurusannya hukum tapi nggak diseriusin gitu. Nah, apa yang membuat Ngoni 2 ini terusin sampai sekarang? Ngoni kerja di YLBI LBH Manado. itu kepanjangannya apa? Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Manado. Manado, untuk di Manado atau di Sulawesi Utara? Cabangnya Sulawesi Utara. Cabangnya di Sulawesi Utara. Oh, cabangnya Sulawesi Utara, berarti seluruh Indonesia ya ada ya? Ada. Oke. Kenapa maksudnya Ngoni mau terjun sebagai anak muda nih? Pasti kan torang nggak udah bukan rahasia umum kalau misalnya torang butuh mungkin jenjang karir Ya. atau mau torang mungkin punya prestasi di mana torang mau kembangkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Ya. Tapi Ngoni pekerjaan ini kan menurut kita unik karena oke lah kalau cuma kampus hukum orang lihat standar ya. Kita mau bilang keren tapi Umum standar lah. tuh. Nah, jadinya maksudnya Ngoni ambil jalur ini dan pekerjaan ini kan bela masyarakat kan? Ya. Atau melindungi masyarakat ya? Maksudnya banyak Secara enggak langsung. Secara nggak langsung ya. Kenapa Bams? Kalau dari Ngana? Kalau dari kita mungkin karena background kampus ya, dalam artian waktu kita masih kuliah, memang kita tergabung juga di salah satu organisasi yang fokus di isu-isu hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Apa itu? Isu-isu Oh, hukum, isu-isunya. hak asasi manusia, Oke. demokrasi dan lain sebagainya. Seiring perjalanan waktu, LBH Manado kita lihat dia bisa mewadahi itu dang. Oke. Kita keinginan boleh tak terus dang setelah kita lulus. Jadi ya nimbrung lah kita di LBH Manado Sampai dan sekarang. sampai hari ini. Karena Kalau kita sih kurang lebih sebenarnya sama, cuma lebih ke
Pertama persoalan kebetulan tapi papa latar belakang hukum. Oh gitu. Ya. Bajingan kuat ya. Jadi karena di rumah selalu bicara tentang aturan, jadi so terdistrak dari kecili aturan. Oke. Nah kebetulan waktu kita di kampus, kita posisi di kampus itu kadang bermasalah di bagian nilai. Dan banyak dosen yang kadang minta-minta doi dang. Korban ketidakadilan. Ya, jadi dari situ Kalau kita kan nggak kuliah, makanya kita mau tanya banyak. Jadi dari situ sebenarnya kita sih nyendak apa soal doinya. Karena itu sebenarnya bukan TP doi, itu TP CBD yang ajus pedoi dan TP mama dan papa. Cuma yang jadi masalah TP doi jajan berkurang. Oh, dapat foto. Yo, kita suka mau beli baju segala macam, dari kampus so minta-minta. Oh iya betul. Orang kan udah gaji. Jadi menurut kita perlu terjun di dunia yang perlu mau kasih balulan tapi hak. Oh. Ya sebenarnya berasal dari situ sebenarnya tapi keinginan. Cuma karena tapi kebutuhan ekonomi yang berkurang dari kampus akhirnya mendorong kita suka tapi kan ngapain jalan ini benar. Ya kurang lebih ya. Maksudnya benarnya kan karena realitanya karena memang gara-gara ini minta sana pungli kan. Itu maksudnya pungli kan? Pungli. Tapi harusnya kita boleh beli rokok 1 bungkus, ini cuma batang ini gitu dong. Tak potong. Iya, maksudnya kalau kita di sini torong kan menjelaskan alasan-alasan yang realita terjadi dah. Nggak yang kayak makanya kita suka Undang-Undang 2 bahasanya tuh nggak susah. Bahasanya tuh secara inilah misalnya tadi kita tanya Pangan, secara ini dorang salah. Justifikasi. Iya, menurut kita itu kalau misalnya itu tugasnya hakim lah. Iya kan? Yang untuk palu. Orang kan mengawal aja. Asik tapi bahasa keren. Nah, isu apa sih Bam sebagai anak muda yang ngana berapa tahun di LBH? Jalan 2 tahun lah sekarang. 2 tahun ya? Mau ke 3 tahun. Ngana juga ya? Kalau kita dari 2021 awal. Gila, jadi pakai masker ya. 5 tahun. Cuma kita tetap pending di 3 tahun karena ke Jogja. Ke Jogja tuh ngana ngapain tuh? Ambil S2. S2 di sana? Bukan S2 nih. Di S2. Ih gila. Register ya? Magister ya? Maksudnya itu apa sih? Maksudnya bikin jadi notaris atau? Nah, kita di bagian negara-negara pokoknya. Jadi administrasi, soal pajak. Kalau standby pajak hari ini naik, itu torang mata pelajaran. Oh iya. Kalau misalnya kenapa karena mengkerucut ke Sanbe Kang? Di potong naik Gold Dragon torang lihat sedikit DP invoice. Ketika torang baca DP invoice itu naik, berarti itu DP pajak hiburan naik. Itu yang jadi torang mata pelajaran, pendapatan negara dan kalau kayak kita UMKM nggak dihitung ya? Ya harusnya dia karena UMKM itu dihitung dari berapa modal yang dia peroleh dari omset yang dia peroleh. Kalau dia mencukupi, dia boleh ditarik pajak. Kalau belum? Kalau belum ya itu jadi kebijakan daerah untuk membebaskan gitu. Iya oke keren. S2 ya. Karena berarti selama tapi jeda dulu 3 tahun ya. 3 tahun. Sekarang Ngoni lagi ngurusin apa untuk dalam tahun ini atau isu-isu apa yang lagi misalnya Ngoni memang lagi awasi, lindungi sekarang gitu. Lagi concern kemana? Berapa sih? Tapi yang mungkin banyak orang tahu ya. 1 reklamasi Manado Utara. Sekarang dia di tahapan banding, terus sementara banding. Sorry potong. Itu yang kita sebut tuh waktu podcast sama Gary. Di akhir-akhir video orang sempat bahas itu kan. Karena Gary bukan sebagai host aja, dia ada menggagas yang budaya Minahasa gitu, budaya Minahasa. Juga kita salah satu kita bilang Panganangan, kita salah satu yang menolak reklamasi. Kita bilang di podcast itu, nggak tahu ya ada yang dengar atau enggak, semoga nih dengar. Karena kita tanya Kakak Valen, kita tanya kenapa tolak reklamasi? Kita sebagai orang awam nih. Valen nggak tuh bilang hal-hal yang masuk ke kita pe logika. Ada DP teman di situ. Kalau itu jadi reklamasi, jadi kawasan reklamasi, DP teman harusnya di tanahnya sendiri ya. Kong dimintain mungkin
sewa yang jadi ini akan nyiksa dorang sekitar situ. Tapi dikemasnya mungkin akan memanusiakan manusia di situ. Ya kan, benar kan? Benar kan? DP cara masuk gitu. Lanjut. Jadi reklamasi ya. Iya. Tahap banding. Iya, banding. Banding ini dari pihak LBH. Dari torang. Bukan torang juga. Dari warga tapi kuasa hukumnya torang. Oke. Ya. Dari warga di situ mayoritas dari 100% berapa persen yang menolak reklamasi? Sebenarnya kalau mau hitung statistik ya, dia 50-50 sebenarnya. Karena kan area reklamasi kok di Itulaf dia 90 hektar. Dari mana ke mana ya? Kalau lebih gampang mau hitung dari ujung jembatan Soekarno Oke. sampai ujung jembatan kedua yang jembatan kecil. Ih, Pemar jauh dong. Banyak sekali, 90 hektar. Berarti lebih jauh dari kawasan. Lebih jauh dari kawasan. Dekat di tempat pelelangan ikan. Iya. So dekat situ dia. Oke. Jadi makanya itu sebenarnya pantai pesisir terakhir di Manado Utara. Yang masih asli. Yang asli. Betul. Oke. Ya, yang belum ada beton, yang DP pesisir walaupun memang dia jadi karena abrasi ya. Mar memang masih ada pesisir sisa di situ no. Oh, jadi Kalau di Manado. Jalan Boulevard itu bukan reklamasi ya? Masih asli. Iya. Oh, Boulevard 2. Iya. Kalau ada penambahan beton kata no, cuma memang belum ada penimbunan sama yang di Kawasan. Ya, kawasan. Kawasan Mantos gitu. ya begitu-gitu. Gila. Kita pikir itu cuma yang di batas ini dang Seng. Cuma dari ujung jembatan Soekarno sampai Migacoan ke sana Ya. sedikit. Itu kan ada Seng-seng. Yang tapele itu no cuma Selebihnya kan nggak ada. Karena selebihnya itu ada wilayahnya yang dibikin Pemkot kalau nggak salah tuh. Iya, ada tempat jual-jual, bapak jual situ. Oh, Pemar jauh sekali. Sampai pelelangan berarti sampai lewatin Black Up, Kang? lewat. Anjing. Pemekong di situ kan dolong. Dari Black Up kan ada jembatan tuh. Ada jembatan. Baru turun. Nah, di bagian situ di DP ending. Pemai Start dari Soekarno. sekali. Nah, kalau dari kita bertahu nih anjing. Kalau dari statistik rata-rata itu, di situ menolak. Ya, dia kita klaim sekarang ya karena orang biasa. Nah, ya sekitaran 60-40 lah, 60 yang menolak. Oke. Dan itu juga klaim berdasarkan hasil yang bisa orang jaring. Oh, Dalam iya. artian yang By data ini ya, kan. biasa By data sama-sama kan. dengan orang. Jadi gue ini lagi fokus ke situ. Iya, untuk Ada sekarang. nggak di situ? Nggak, kita kan penasaran aja ya kalau reklamasi begitu. Ada nggak sih mestinya orang yang bermain kayak di kampus bermain doi? Oh, DP Bisa dekat izin. Mike. Kalau izin ya reklamasi kita nggak tahu DP permainan. Enggak, maksudnya dorong ke warga. Ke warga. Ya sebenarnya kalau kemarin kan kayak apa terbit izin reklamasi, kalau ya ini DP serius, cuma yang kalau dibahasakan secara sederhana, dorang pinjam orang pe mulut dengan badan yang bersikap sama dengan dorang untuk membenarkan izin-izin itu, karena di beberapa orang yang bukan nelayan itu diajak jadi partisipan, jadi orang yang berpartisipasi Saya di izin. mendukung dang. Iya. Supaya ketika ditanya Oke, ada orang nggak bayaran dong itu. Yo, Secara langsung. Secara tidak langsung kan? yo. Karena di fakta persidangan juga yang orang ungkap kan semua begini kok dia. Di PDP urus-urus izin itu kok dia, Alaf. Ada penama konsultasi publik. Konsultasi publik itu DP tujuan for pemenuhan for making izin dang. Ada partisipasi publik. Oke. Nah ternyata waktu orang yang ikut partisipasi publik itu bukan nelayan, cuma KTP nelayan dang. Jadi dia dong direpresentasikan sebagai nelayan, malah bukan nelayan. Oke. Oh, kayak kasus yang bambu di apa nih Jakarta nih? Ya, Sorry, Tangerang Iya, ya? Tangerang. Yang bambu itu ternyata bukan nelayan tuh. Justru itu kita lihat dorang tuh nelayan asli ada berdebat dang. Berdebat, memang dia pintar sekali. Iya. Dia pelajari itu dang. Kok justru yang dorang itu kayak cuma orang bayaran begitu lah, orang yang memang mungkin ya nggak tahu ya, mungkin disuruh ngoni juga wakil ini. Pinjam identitas. Pinjam Iya, identitas. Gila. DP Oh bahasa apa sederhana. jaring bambu itu dong yang buat itu kan mengganggu nelayan sekali. Iya. DP masalah kalau misalnya di situ dibangun reklamasi selain yang tadi kita bilang itu apa sih ngunipe sudut pandang lain dong kalau misalnya terjadi reklamasi di situ? DP efek. DP efek yang memang nguni pandang yang kita nggak lihat nih. Kalau kemarin yang waktu gugatan, sebenarnya orang
punya beberapa hal yang torang dorong. Jadi warga punya pendapat bahwa di situ kan ada karang, Oke. ada terumbu karang. Jadi ketika mau reklamasi, biota laut lah. terumbu karang itu akan rusak karena kan semua ditimbun. Jadi jatuhnya pas batu itu sota timbun di pasir pedasar-dasar tuh terumbu karang rusak. Pasti. Nah, itu secara ekologi lautan. Pasti. Secara Kita apa suka ya? nih ekologi. Ya, itu asing gue di tapi Sebenarnya kita kuping dan. bukan orang kelautan, tapi orang menggunakan istilah itu karena banyak orang pakai ekologi. Iya, dan Ngoni juga kan pasti bukan asal Ngoni pelajari Ya, ya, ya. Ada. Dan kedua, ada kalau DP budaya di situ. Jadi sama dengan kalau orang mau kerja sama, ada DP nama Somak Dampar. Soma dampar bahasa Somak Manado. Dampar, iya. Ya, bahasa Jadi dampar nelayan itu sana. maksudnya Oh. lempar ini lempar ke laut. Jadi kalau Somak Dampar itu sekitar misalnya 20 meter lah Somak secara garis lurus. Jadi Anjing keren nih, Im. dia dikasih arah ke laut, dikurung membentuk huruf U. Nanti dari pantai itu biar cuma berapa meter ditarik jaring itu Jaring. ke arah pantai, kasih Pesisir, dekat-dekat ya. dang, iya. Supaya itu ikan-ikan itu tak gate dang. Oh. Ya itu cuma for ikan-ikan yang tofor. Iya. Nah, yang jadi persoalan ketika sudah timbun, coba orang bayangkan, orang boleh ndak mau gate itu ikan-ikan kecil itu di muka pokas? Oh iya nggak bisa. Nggak bisa. Coba bagaimana DP Batu-batu tolong? entiru. Sobat Oh ente- kita ini nih deng nih dua anjing ini nih orang yang panggil kita berenang di kalau Ngoni lihat story kita berapa bulan lalu dang belakang di youth center dang. 6 bulan lalu itu tong berenang pagi-pagi kan air tenang toh. Tapi pakai kacamata berenang yang cuma di kolam renang biasa dang. Itu nggak kelihatan pas tuh pakai itu kacamata yang panjang memang for snorkeling. Iya, snorkeling. Dulu sekali 20 meter tuh Kang Van itu ada Kang. Itu langsung ternyata kita baru sadar. Ternyata di situ langsung dolong Kang. Kong dorong baru cerita dulu kan tuh di depan di McD itu belum ada masih ada tuh bebek-bebekan kata apa berarti DP batas kata tuh sampai Dong potong batas tuh dia. Tuh gila Kang. Iya Kang nggak mungkin ada Kang. Pantai itu kan sebenarnya di IT. Di Oh. IT itu Kalau mau pantai. hitung. Kalau mau ukur pantai. Oke. Itu Mata berarti dorang udah nggak bisa lagi yang bikin apa Somak Somak Dampar. Dampar. sama dampar. Terus Dorang nggak udah nggak bisa ya. Somak Dampar. Kan DP apa katu dia kos untuk mencari akan lebih tertambah karena adanya reklamasi kan ekosistem laut pasti dia rusak. Iya. Dan sama yang Im sampaikan tadi misalnya ikan cuma boleh dapat di tofor-tofor, semua lebih jauh DP wilayah tangkap. Nah, yang satu hari misalnya nelayan cuma keluar 1 liter untuk mencari, ini semua lebih dari 1 liter untuk mencari karena DP Karena wilayah dia tangkap lebih sudah lebih jauh Iya, dari dan reklamasi. nggak semua bisa punya kapal yang bisa sampai Proper ke tengah for laut, itu. ya Ah, kan? betul. Kan nggak lucu juga nelayan situ. Ini beli ikan di mana? Ambil di Bersati kan nggak lucu toh. Padahal Iya dong sih, dekat pantai. kita Nah, baik. itu nggak cocok Tapi DP. fresh kok gitu. Dorang baru tangkap cuma kan nggak lucu. Kita nelayan nih, kok kita beli pangannya dari Bersati. Jadi kayak aduh son cuma naikin 2.000 lagi. Aneh. Gue pernah mikir gitu enggak ya kayaknya? Cuma kita ya. Yang begitu-begitu katu yang sebenarnya contoh kecil yang boleh orang mulia di pesisir baik dia di Megamas, di Mantos, di Sario, dari Malayang sudah ada dasing. Artinya dasing itu kok dia kelompok nelayan dang. Oh. Nah, minimnya dasing itu ya baking juga secara nggak langsung lewat reklamasi ya negara rampas dong Hak. hak dong sumber Penghasilan. penghasilan. Oke ini kita kan yang Ngoni lihat kita kan sering lari ya sekarang. Kalau lari puterin kawasan situ pasti kan dari yang Tanjung Batu pintu masuk 1, pintu masuk 1 lihat pesisir itu yang Jangkar Sandar ya. Habis Jangkar Sandar kalau ini kan ada kapal-kapal nelayan tuh. Oke. Iya, Kadang iya, kalau pagi itu dorang keluarin dompet meja hasil tangkapan, hasil tangkapan di situ. Cuma mirisnya di yang kita lihat di tepi hati, ya kita juga kan nggak bergerak di bidang itu ya. Cuma kan kita juga masih ada hati kan ya. Ya. Manusia kan tuh Ternyata kasihan juga ya dorang, maksudnya harusnya dorang boleh jualan sepanjang ini, ya. sepanjang jalan-jalan kawasan situ, tapi dorang cuma tempat terus kayak mungkin pandangannya kok jadi lain gitu. Ya, Kita ya, kasihannya di situ sih. Cuma kita kan waktu kita dulu kita nggak ada kata-kata tolak reklamasi atau apa.
sebelum itu kita tanya ke Kak Valen. Kita pengen tahu dong dasarnya apa penolakan reklamasi gitu. Kita suka mau tanya gitu. Nah ini kan lebih detailnya kita tanya. Berarti Ngoni juga bukan cuma sekedar melindungi atau mengawasi jalannya hukum yang sedang berlangsung, tapi Ngoni juga fokus ke budaya di mana Ngoni sekarang hidup kan. Ya, Berarti budaya Minahasa, Sulawesi Utara begitu. Selain dari reklamasi, apa ya maksudnya Ngoni lindungi atau Ngoni sedang awasi dari segi budaya di Manado? Di Sulut ya? Di Sulut. Kita sambung ya supaya nyanda hilang DP ini dong. Boleh. Kita sambung soal rekaman. Oh biasa ada yang motong? Kebetulan ini perlu potong dan ini bagian yang perlu dibilang dan kebetulan Ujang. Tekira kok misalnya pernah diundang di mana Ngoni kok dipotong. Intinya kita terinspirasi karena hari ini Ujang badai. Ujang badai dan beberapa hari belakangan banyak pong-pong rubuh. Bahkan DP cuaca nak menentu. Ini torang take tanggal 14. Jadi 14 November. kalau teman-teman barasa Ujang di Manado, sebenarnya itu efek reklamasi. Jadi DP cerita begini. Dan itu ada di riset. Jadi waktu by data berarti ini. Ini kan ngomong nggak mungkin asal-asal dong. Jadi waktu tahun 2021 ada teman-teman dari YLBHI Pusat Jakarta dan staf dari LBH Manado itu melakukan riset. Jadi sederhananya begini, DP bahasa begini. Perubahan iklim itu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia di pesisir pantai Manado. Efeknya adalah dari reklamasi. Lebih sederhana begini. Kalau dulu itu cuaca itu boleh dapat rai dang. Jadi dulu begini. Jadi waktu dulu kalau mau mencari waktu nelayan itu ini berangkat dari sini. Dulu orang cuma mau lihat Manado tua pe pulau itu kalau ada DP topi awan di atas, itu berarti mau ujang. Mau ujang. Riset ini ya? Mau ujang. Berarti kalau dia ada topi, berarti orang tidak perlu melaut. Nah, ketika ada topi, ada awan di atas pulau, berarti orang boleh melaut. Nah, yang jadi masalah adalah ketika awan itu mau ada denda, tetap mau ujang. Nah, ujang-ujang ini yang selalu bikin nelayan pe umpan-umpan yang dong bikin jadi rusak. Dong so beli bensin jadi rusak. Nah, itu pertama. Kedua, curah hujan yang tinggi di Manado ini, kalau hasil dari riset yang kita beli tahun 2021 itu, jadi kan kalau orang reklamasi itu DP ruang antar pantai dengan darat itu kan jadi berkurang. Lebih banyak daratan. Akhirnya air laut itu jadi menguap. Karena air laut menguap dan intensitas penguapan itu lebih tinggi, maka jangan heran kalau di atas awan itu banyak DP tampungan. Hasilnya apa? Pasti ujang. Pasti ujang. Jadi begitu DP efek. Gila, keren. Jadi DP cuaca dari 30 tahun terakhir riset dari 2021 itu ada perubahan yang signifikan. DP sederhana ya jangan marah ketika di Manado setiap Januari ujang dan DP cuaca pancaroba itu disebabkan tuh pantai-pantai di Manado itu sudah reklamasi. Jadi jangan pernah heran. Berarti ini memang efek dampak negatif dari salah satu. Berarti ada salah banyaknya dong. Ada salah banyak pasti. Salah dua, salah tiga, salah. Salah utamanya tuh membuat reklamasi. Iya kan? Keren juga kita kan. Meningkatkan curah hujan. Boleh masuk. DP visual analisis mulai kuat. Iya. Maksudnya kita salah satu undang Ngoni kesini juga, kaki kita salah bercerita tuh lindungi pak kita dah. Ya lebih ngomong gitu. Langsung tanda tangan kuasa. Keren juga gimana nih. Selama ini orang ngopi dong. Cuma ngobrolin Vespa segala macam, keren. Nah itu saya bilang karena orang budaya gibah kan kurang. Jadi kita jadi ndak enakan kata mau angkat cerita-cerita yang begini. Apa nih maksudnya kenapa gibah? Ya karena menurut kita torompe gibah itu cuma sebatas gibah torompe bawa tamang yang supaya menghangatkan tompe suasana dan ada berita-berita info baru. Cuma kalau mau bagi-bagi tentang pemerintah orang kurang dan kebetulan menurut Ngana ya? Iya menurut di kita. Manado gitu ya. Dan karena Talia kurang, kita juga ndak berinisiatif secara agresif mau angka-angka cerita angka terut orang pe kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Jadi lebih baik kalau ada momentum yang begini-begini dapat ruang lebih kita bilang. Kalau di tongkrongan mungkin ya ada orang yang suka dengar tapi ada orang yang agak panas di pertandingan. Jadi lu bahas lain juga. Gitu-gitu. Bahas politik Ngana buaya.
Buaya itu beneran gak sih gitu yang ditangkap di rumah itu pasti pembahasannya begitu. Iya sih. Ya itu kan tadi kita bilang tuh di depan salah satu kita undang Bang Oni juga. Orang kita suka kan bahas di GBK ini ya teman-teman di Manado kreativitas kalau sebenarnya torang ini kayak sama alamnya torang gitu. Deng anak-anak muda di Manado jadi nggak kalah kreatif juga sama yang di luar gitu dang. Cuma sejauh ini mungkin media kayak gini yang terniat kayak begini keren sih. GMP keren. Nggak nggak ngasih kebebasan untuk membahas yang lebih gitu. Ngerti gak sih kayak bahas yang memang sebenarnya torang anak muda justru dari torang dari torang presiden boleh turun waktu itu. Iya kan? Kan agak lucu juga sih diangkat pahlawan itu. Kita agak gimana gitu. Enggak kan? Iya kan benar. Yang turunin mahasiswa loh itu. Mahasiswa loh. Gitu. Jadi kayak wah pahlawan. Keren. Iya kan aneh juga gitu. Cendana kan. Nggak pakai apa ini ya? Iya. Pakai VIP ini. Iya. Nah ada pakai VIP. Seharusnya menurut kita. Itu gila dang, gila. Kita sih nggak setuju ya. Dia diangkat pahlawan. Oke. Sama. Iya, sama ya? Sama. Oh, sama. Akhirnya ada teman ya, pido orang Mbak Uni dang. Ih, Olaf begini. Bams bilang begini dang. Aduh, LBH. Gak apa-apa, suarakan lah kalau apa yang salah orang kritik, apa yang benar orang support. Itu kan yang seharusnya terjadi kan kayak kemarin kan viral tuh kolam renang. Yang dari 90-an. Iya, dari 90-an itu. Ya. Tapi Ngoni bingung gak sih pas ada wawancara Pak Om Dang ada yang berenang lagi. Anjing kita lucu juga Kita sih waktu SMA zaman di situ lah olahraga Iya. kan. Sekarang kan di yang di dekat karpet biru tuh. Iya. Di sana di Sultan Raja, emang bagus kata itu. Ya semoga kan tuh pemerintah makin ini Kang, makin aware Kang, begitu. Nggak cuma apa Dang. Menurut kita daripada fokus ke yang tidak begitu ya. Kayak mungkin ASN yang dialihkan untuk ASN P3K yang dialihkan for bebersih. Ya coba tolong untuk yang lain-lain yang lebih penting toh. Ya, betul. Mari ya kita balik lagi ke yang budaya. Selain reklamasi itu tadi, apa budaya yang selain apa tadi yang orang nih di tongkrongan bagi bahnya itu kan yang ada juga keresahan karena pribadi toh Im. Yang kalau dari Ngoni secara general begitu di Sulut ini atau di Manado dulu deh. Ngoni lagi concern ke melindungi apa atau mengawasi budaya di bagian apa itu kita mau tahu itu. Kalau Nado sih kalau khusus untuk budaya-budaya begitu mungkin di bagian reklamasi tuh Somak Dampar itu Oh, Somak Dampar itu ya, itu penting ya. Karena Somak Dampar tuh kok bukan cuma persoalan tangkap ikan. Dia jadi sama dengan tanpa orang mau baku dapa karena ketika ada butuh bantuan Somak Dampar itu kan bukan cuma 1-2 orang. Dia butuh banyak orang untuk mutarek. Nah, jadi kolektif lah. DP tuh mutarek itu jadi budaya baku-baku bantu, baku tolong dan kalau misalnya mau maksudnya ini kegiatan bukan cuma 1-2 nelayan ya? Banyak. Oh. Mutarek. Jadi kong dapat itu kong berbagi. Ya, berbagi. Keren. Itu tuh Somak Dampar. Keren. Sejauh ini di banding udah dapat titik terang atau belum? Kalau dibanding orang baru ajukan banding di tanggal 10 kemarin sih. DP proses dia kok sidang satu minggu sekali tuh. Jadi nanti minggu depan dia baru mau ada DP istilah kontra memori banding. Jadi orang yang orang berikan kontra memori banding, dorang akan balas itu di minggu depan DP proses. Sama proses bersidang secara umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Reklamasi itu kan secara pokok penting juga. Ya. Tapi kita juga pengen tanya, itu kan skalanya besar kan? Besar kan? Melindungi masyarakatnya banyak juga. Ya. Tapi skala kecilnya dari LBH, dari Ngoni 2, apa sih yang LBH lindungi skala kecilnya gitu? Kita belum pernah tahu sih sampai sekarang. Di skala kecil. Skala kecil. Kalau reklamasi kan itu penting. Iya. Tapi kan yang kecil juga nggak kalah penting kan? Maksudnya menjaga mungkin masyarakat kecil gitu. Oh ada. Jadi di reklamasi ada salah satu aktor orang lah nelayan yang malawang lah istilahnya.
dia melawang karena dia rasa DP sumber mata pencarian akan dirampas karena ada reklamasi. Oke, dia DP sadar ya? Iya, dia sadar. Om Tole DP nama. Om Tole. Karena DP tindakan, dia dikriminalisasi, dia dilaporkan. Oke. Dia dilaporkan dengan pasal pengeroyokan dan pengrusakan kalau nggak salah. Dia Dilaporkan. Jadi dia mau, jadi kan ada tuh seng-seng saya bilang itu. Oh iya. Pas pemasangan seng itu, dia menghadang itu. Oh iya, waktu rame-rame itu iya, ya. rame-rame. Pas penghadang itu, dorong kau baku tarik itu ada tuh bajaringan yang taso itu, nah. Iya. Baku tarik, dia luka. Tuh pekerja juga luka. Tapi dia dilaporkan atas tindakan itu, tindakan penganiayaan. Oh, lucu juga ya. Jadi aneh juga. Ya, jadi sebenarnya skop besar reklamasi yang hari ini orang lihat ada part-part kecil yang persoalan yang perlu juga dilihat sebenarnya. Misalnya orang yang mau bela DP hak, dia mau bela dia orang situ asli. Orang situ asli, nelayan. Oke. Nelayan dasing tongkol ada kok satu dasing saya dasing tongkol. Orang yang sadar, orang yang paling tidak berupaya untuk melawan ketidakadilan tadi. Oke. Malahan dia dilapor. Sejauh mana sekarang di orang P ini? Nggak ada kepastian karena terakhir dia masuk di tahapan. Jadi kalau di tahap penuh kan bernama pelimpahan berkas ke kejaksaan tuh dari kepolisian. Pelimpahan berkas ke kejaksaan, jaksa sebal itu berkas kepolisian. Karena nggak ada dasar. Nggak cukup bukti. Oh iya benar. Tapi seakan-akan itu mau dipaksakan supaya dia dipidana. Tapi sampai sekarang prosesnya kejelasan, DP prosesnya saya berhenti. Padahal nyata-nyata di proses kejaksaan itu DP berkas dilimpahkan karena dibalikin lagi. Kurang bukti. Iya, berarti kan kalau misalnya pelaporan itu masuk ke kepolisian berarti dulu awalnya kan kepolisian. Ke jaksa saya pulang karena belum cukup bukti. Iya, for dia mau naik sidang. Kalau misalnya belum ada kejelasan sampai sekarang dan laporan itu belum dicabut yang kita paham ya. Berarti kan proses itu sebenarnya masih terus berlanjut sampai kapanpun. Karena ininya masih di dalam kan? Masih dalam. 6 tahun kok dia peda luar satu. Oh ada kalau 6 tahun. Kalau tindak pidana ringan lama itu. Lama itu, Cok. Iya. Gila. Jadi sekarang DP status kesiang antara ada yang dano dalam artian dia tidak terbukti bersalah, tapi DP proses juga terus berlanjut. Nah itu yang ngoni skala kecilnya yang ngoni lindungi. Ada part-part kecil yang tolong juga dampingi lah. Iya. Oh iya dampingi. Apa maksudnya caranya gimana ngoni dampingi Om Tole ini? Apa memang ketika Om ini di sini mungkin kan dia nggak bisa setiap hari ke karena dia mata pencarian di laut toh. Apakah maksudnya ngoni dampingi ngoni follow up terus ke dia tentang update kasus atau gimana? Ya sebagaimana orang pendampingan ke dia bahwa posisi biasanya kan pengacara itu ya sudah yang orang yang torang dampingi sudah diam-diam jadi rumah, nanti torang yang atur di kepolisian dan kejaksaan. Tapi kalau di torang DP model beda. Torang selalu bawa dia untuk supaya dia tahu langsung DP masalah. Jadi torang fasilitator untuk mempertemukan dia dengan pihak kepolisian. Oh bukan dia cuma tunggu di rumah ya? Cuma tunggu di rumah. Karena itu torang dalam tanda kutip cara kerja LBH sebenarnya. Nah, jadi kalau pengacara konvensional dalam artian pengacara secara umum ya sebagaimana tugasnya dia membela klien dia yang pergi. Kalau torang enggak. Kalau ngoni enggak ya? Ya, torang pecara, iyo torang dampingi, tapi iyo juga torang mesti pandai pada dia. Jadi dalam artian dia mesti tahu dulu DP kasus apa? Kondisi ketidakadilan apa yang dia alami. Jadi misalnya sampai hari ini torang yang bicara, torang yang konfres, torang yang suara di media, di proses-proses selanjutnya ya Sodiano yang bicara karena dia sudah tahu DP mau ngomong apa, mau bawain dasar hukumnya apa gitu ya. Pada akhirnya torang di LBM Manado secara khusus YLBI juga konsep pendampingan torang seperti itu. Jadi bukan sebagai torang yang pengacara konvensional yang mau atur semua, tapi warga juga dicerdaskan dengan tompi tindakan. Apa yang torang baking warga juga harus tahu. Dan orang paham juga proses gitu-gitu dah. Sadis. Keren orang ya. Keren. Makanya tak undang pada orang tuh. Itu maksudnya sebagai anak muda ya. Kita undang Ngoni juga ke sini ngobrol asik. Karena kan orang sering ngobrol kan ya di luar begitu, di luar orang ngobrol, deng kopi, orang ngerokok, ngobrol soal ini cuma itu belum pernah ada yang ngangkat gini di media dong. Ini wadahnya bebas.
untuk orang angkat karena orang semua punya dasar toh, Ngoni semua punya dasar. Ya, betul, dasar kita punya dasar kenapa kita undang Ngoni, alasan itu tadi kita bilang toh. Orang anak muda dang biar dorang lihat juga, oh dorang tuh bergerak di sini ternyata. Pasti kan banyak juga yang nggak tahu karena kerja di mana toh. Mungkin ya. Banyak yang nggak tahu Ngoni cuma main Vespa atau setiap minggu riding segala macam. Itu berarti kesibukan Ngoni 2 sekarang gitu. Ya, Atau sekarang. Ngoni punya side bisnis atau segala macam. Ya apa ya? Paling orang pekerja side bisnis yang orang bikin ada orang pehiburan, no? Main Vespa. Oh ya, ini anak ngopi. Vespa ya sama yang kita ya, cuma kita sejual. Masih ada Masih yang ada. naik Itu Vespa ya? pehiburan. Masih ada. Mar kesini naik Matic naik Vespa. Ujang dang. Bukan anak Vespa banget dong. Nah berarti Im kalau dari Ngana juga suka tamang-tamang juga ngobrolin, kalau bisa ngobrolinnya bukan cuma yang Suka sebenarnya. gitu ya. Cuma beda orang juga beda pendekatan. Betul. Ya. Betul. Mar sejauh ini terasa anak muda di Manado juga mulai aware gitu. Ya. Kayak gini misalnya, kalau kayak torang nih, teman-teman dari anak skate, underground, ya. yang Ngoni so tahu ugal-ugalan apa segala macam. Kalau dorang menyuarakan yang sedang terjadi, misalnya kemarin kan kita isi petisi yang kalau Soeharto itu bukan pahlawan, ada isi tuh, ada isi. Misalnya dorang dilaporkan, boleh. Kalau misalnya Ngoni mendampingi begitu segala macam, atau nggak bisa, atau ada prosedurnya. Ya. Kalau dalam konteks dorang bersuara isu-isu ya, misalnya dorang bilang tolak Soeharto sebagai apa? Iya. Atau tolak reklamasi atau acap-acap biasa banyak tuh, yang polisi bangsat dan lain sebagainya. Ya pasti bisa karena itu merupakan kriteria kasus di kantor. Jadi orang di kantor itu ada DP nama kriteria kasus struktural. Dalam artian orang dia dirugikan dengan kebijakan, orang dia korban pelanggaran HAM gitu-gitu, orang dia dibungkam gitu-gitu. Nah, kondisi yang sampaikan tadi ya masuk dalam kriteria itu. Oh masih masuk ya? Ya. Masih masuk. Orang bisa dampingi untuk hal seperti itu. Ih sadis. Karena kan kita kan pernah tuh berantem dengan orang dong. Dulu kan berantem dengan orang. Ya biasa laki-laki tuh, laki-laki. Karena kita nggak ngerti apa-apa dengan hukum, kan dia laporin. Udah kelar, udah selesai, udah damai juga. Dia juga udah minta maaf gitu. Kita juga minta maaf. Cuma Pascal salah satunya waktu itu ke uncle kaks begini segala macam. Nah itu kita rasa apakah jenis kasus kayak kita begini dalam kasus yang berbeda kayak tadi yang fuck acap begitu dong. Ya. Nah orang itu kan orang ini kan maksudnya semuanya bebas berpendapat ya. Bebas berpendapat. Tapi kan ada kadang anak-anak yang cuma FOMO nih. Ya. Iya kan, cuma FOMO. Kalau pandangan kita kalau FOMO maksudnya untuk hal yang benar nggak apa-apa sih. Ya. Ya kan. Tapi kadang itu jadi blunder, ngerti kan? Iya. Jadi serang balik. Kayak itu kan dilaporin tuh Pak Tole. Iya, Om Tole. Dilaporin kan. Itu kan jadi diserang balik karena dorang menganggap dia cuma nelayan apa segala macam. Mengganggu begitu. Skala lebih kecilnya kayak orang nih di komunitas underground bisa ya. Jadi Ngoni concern juga kan di dalam itu pembahasan. Berarti tapi sebenarnya sebelumnya pernah ada kasus-kasusnya di Manado. Kasus. Iya, maksudnya yang kayak tadi kita bilang anak-anak. Spesifik sebenarnya ada, tapi dia korban pemukulan. Jadi dia Ekel kok nama. Dia kemarin dia ikut aksi. Aksi yang di anggota dewan. September. Ya. Pas itu ini Pascal tuh. Pascal. Dia juga korban tuh. Dia korban pemukulan karena dia lantang bersuara dan sebagainya. Itu didampingi Didampingi sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum selesai. Belum. Gila lama juga yang Ngoni mengurus waktu apa segala macam ya. Bams kemarin kan nggak ada yang baku mengada yang viral tuh, nggak ada yang baku mengada yang Ormas. dorong ormas kan disebutnya. Ya kalau nggak salah yang Om Bahasa
ini Tanah Minasa. iyo ini tong petana Iya. begitu. Padahal Ngoni asli sini toh atau bukan? Ya, asli Sini sebenarnya. toh. Itu pandangan Anda bagaimana sih secara pribadi? Ya secara pribadi dulu Secara ya. pribadi. Sebenarnya apa lebih beda turun dengan anak? Itu Gitu tuh. Dang. Karena narasi dia waktu itu kan dia mau bela tanah dan Narasi keren tuh. tanah Minasa. Eh. Artian konsep bela tanah Minasa yang perlu terang clear kuat. Apakah kita dengan melihat kondisi ketidakadilan yang terjadi di tanah Minasa kung kita menyuarakan itu, kita tidak sayang tapi tanah Minasa? Itu. Atau mesti kita dengan kebiasaan adat kita dan budaya kita dan dengan konsen kita ke budaya baru kita bisa dikategorikan sebagai orang yang concern untuk jaga tanah Minasa. Nah itu kan dia standar ganda tuh. Oke. Saya orang yang juga melihat samping kita melihat kondisi ketidakadilan yang terjadi di tanah Minasa secara khusus, kita bersuara. Kamu mesti diadang apa DPB dadang tuh. Iya benar. Dan memang kita kok menganggap itu ya angin berlalu saja. Biasa aja ya. Karena kurang di federasi, maksudnya Nggak masuk ya. nggak masuk, konten Iya. gitu dong. Tuh, karena ya Tapi Pangana sendiri nggak ada pemukulan nih kemarin ya. enggak. Pangana Karena kita status waktu itu kan tuh kita kan pakai apa istilahnya ID card juga Iya, ID card. pengacara Oke. LBM Nado tuh, jadi mungkin ya itu salah satu yang backup kita juga. Karena nggak ikut waktu itu. Kita ada. Ada. Cuma kebetulan pas pemukulan waktu semua kaca tas pindah motor. Pas tas pindah Karena motor. lebih pentingnya apa Vespa. Kebetulan. Anjing. Karena lebih pentingnya apa Vespa. Kan polisi nggak ada doi mau ganti TP motor. Iya lagi. So, Memang orang masih mau servis kan mahal. kita tiap cuki. bulan mesti sisipkan doi mau urus DP mesin. Kalau kacau kom polisi tendang toh. Iyo, ini bukan cuma Vario anjing. Jadi nggak ada- awas. Oke. Pas kacau, tanpa balik ulang. So hilang sama tuh orang-orang yang kita mau buat baku bantu balik akang, termasuk Pascal dan Ekel. Jadi Iya, Pascal kebetulan itu pas sih. kita sampai di TKP, Kepala itu pukul. so terjadi pemukulan. Jadi kita so hilang no DP momentum dorang mau kerabas pak kita dan karena so kelar DP momen bakar rabas. Iya, iya. Kita so sepindah motor padahal. Ih, dorang ini tim-tim ini pergi semua tuh. Boleh. Seandainya polisi tendang tuh motor, masuk pasal pengrusakan orang nggak? Motor apa parkir? Kalau pengrusakan di hukum pidana ya, itu kan Ini kok orang merah kok ini. ya, Orang merah. ya torong boleh lapor karena itu kan torang pe barang. Pengrusakan itu kan kalau seandainya barang yang dorang bikin rusak itu sudah bisa digunakan. Seandainya misalnya dorang bikin rusak kita contoh kalau motor kan spesifik dan kompleks orang mau bilang apa DP kerusakan. Kerennya apa bahasa? Misalnya tape Anjing. rokok dang, contoh tape rokok dang. tolong. Kerennya apa bahasa no? Mai. Misalnya Oke, tape rokok belajar dang. banyak kita. Tape rokok polisi sepatah. Kita boleh klaim itu pengrusakan karena dengan sepatah tape rokok kita sudah bisa baroko. Tapi kalau misalnya dia sepatah dan tak masih boleh baroko itu bukan pengrusakan. Jadi pengrusakan itu di poin ketika barang yang dia bikin apa-apa sudah bisa dipergunakan. Oh. Kalau cuma baret, nggak termasuk dalam pengrusakan. Ya, saya pagar pagar bulu dang. Dia ketika orang cabu pagar di muka rumah, dia cuma cabu dan menyimpang di pinggir. Itu bukan pengrusakan karena kan pagar masih boleh mau pasang ulang. Tapi kalau dia patah-patah sama si ancor-ancor, Nggak bisa dipakai, sudah itu bisa pengrusakan. dipakai, itu pengrusakan. Oh. Edukasi. Ternyata konten kali ini keren juga ya. Oh my. Nggak, ini supaya orang tahu kalau orang ini berisi dah. Ya. Iya, gua coba dan terus berisi. Dan kalau kemarin bersangkut pautkan dengan pengrusakan, kebetulan kalau ngana pernah ingat, kita dan dia pernah baku ambil dengan pihak rektorat di Unsrat. Orang yang paling viral. Oh, Di pernah TikTok, nggak nih? Di TikTok Tahun berapa? di Februari 2025. Belum lama. Oh, tahun ini dah. Ini. Jadi waktu itu ada satu anak dia dapat skors. Dapat skor. Karena begitu Pas Leno, Baswara. Gitu. Ketika dapat skors, dorang sebab dapat skors, dorang dapat demo di kampus. Oke. Ketika demo di kampus, Sorry, 1 orang 2 orang atau banyak? ada 7 orang. 7 orang ya. Ada 7 orang.
Ketika dorang bade mau di kampus, dorang bakar ban oto. Ketika ban oto tak bakar, DP karet itu meleleh di paving. Di paving. Jadi dari kampus bilang bahwa si anak ini telah melakukan pengerusakan terhadap fasilitas. paving. Masalahnya kan ketika Paving so licin, kata. ban karet ketika dia meleleh di paving, pertanyaannya adalah paving itu masih boleh menggunakan atau enggak? Nah, pertanyaan dari kita, pembakaran ban begitu salah atau enggak? Dia bagian dari ekspresi sebenarnya. Kan begini, kan biasanya itu dalam konteks politik, ini sobat cerita lebih serius ya. Kita bilang Orang dari tadi enggak serius, Dang. itu politik anak-anak. Ketika anak-anak misalnya bayi atau anak-anak yang masih kecil, dorang coba minta ini. Tapi ketika mama nak kasih kon dia barusak atau dia coba-coba hal-hal yang bikin mama minta perhatian, bakar ban itu sebenarnya minta perhatian. Jadi itu bagian dari mau tarik pusat perhatian. Karena don coba cerita baik-baik tidak pernah ditanggapi begitu, Dang. Jadi itu bagian dari ekspresi. Dari anak-anak sebenarnya ada. Kalau misalnya bayi minta susu kong tidak pernah mau dengar, dia menangis terseduh-seduh sampai berapa jam sepeda mama perhatian gitu, Dang. Berarti yang nggak boleh itu mukul orang. Yang boleh itu mukul orang. Nggak boleh itu. Ya? Bakar ban kan tidak jadi masalah sebenarnya. Nah, tapi kenapa dipermasalahkan ya? Yang jadi permasalahan adalah kampus mau kriminalisasi sama dengan Om Tole. Lo jadi bikin alasan. Di kampus juga banyak ya. Ada. Kayak gitu ya. Gila. Ini korban juga kriminalisasi sebenarnya di kampus. Kenapa? Tolong ngobrolin di depan orang juga. Ya kebetulan. Silakan ceritakan. Penyintas. Masalah-masalah kampus kan berhubungan dengan masalah-masalah suka-suka eksis, Dang. Iya. Ya kita kan Ini boleh sebut kampusnya ya? Boleh. Fakultas Hukum Unsrat kebetulan. Unsrat ya. Kita suka mau suarakan tapi skripsi waktu itu. Kita bilang kita pembimbingan waktu itu enggak jalan. Karena ada tapi dosen pembimbing yang memperlambat tapi ini, dan jadi kita story lah tapi nilai di KRS itu kita screenshot, kita story. Ketika kita apa tuh nge caption? Kita pakai dosen anjing enggak ya? Susah mau kuliah di kampus ini. Gitu, Dang. Nah, dekan tersinggung kebetulan. Dia lihat. Nah, dekan waktu itu periode 2018 2022. Sekarang sonda dia. Sekarang Ganti. Sekarang sonda. Jadi dia bilang begini. Tapi anak nggak kenal. Nanti Jo. kita tahu lagi. jangan. Ya, kita mau ujian skripsi. Kita mau ujian skripsi. Kan skripsi itu kan yang mau diuji adalah tapi hasil riset, tapi hasil otak, Dang. Tapi ketika di ujian yang ditanyakan tapi screenshot. Kita bilang yang mau diuji sini tapi hasil skripsi atau TP screenshot. TP screenshot itu kan bukan bagian dari kita skripsi. Tugas, iya. Jadi orang bagaimana caranya supaya kita nak mau lulus. Ya begitu kampus-kampus PK lakuan, Dang. Suka mau sebadiam orang pakai cara-cara yang legal, Dang. Apakah orang mau intervensi lah, orang mau bikin kelakuan kebijakan, mau scores, ada aja. Nah, yang dia tanya apa waktu itu? Apa kata Immanuel Bastori begitu, Dang? Kau ngana jawab. Berarti ada perdebatan dong. Kita bilang, mohon maaf Ci, kebetulan kita di sini diundang untuk uji TP skripsi, bukan uji TP story. Kalau uji TP story nanti bikin undangan lain. Iya. Ya kalau mau uji TP skripsi dalam waktu 2 jam ditentukan siapa DP penguji, siapa DP panitia. Tidak dibilang uji TP story. Iya betul. Akhirnya tapi nganang tapi dipending kata ditangguhkan. Tapi nganang nggak bawa nasi padang kali waktu itu. Ya kebetulan kita berupaya kita pedoi jajan, kita bayar orang. Iya, Kang. Kan nasi padang mungkin dorong lapar. Dorong sudah padoi kok itu, masa mau bayar lepas orang. Iya lagi. Sekarang soal lulus lewat juga kan. Cuma lucu juga sih. Nah, keterusan tuh ban itu nang gimana? Seru juga. Yang mana? Yang ban di Tehel itu. Akhirnya yang anak itu dapat skors. Nah, kebetulan dia melapor ke torang. Torang 2 sebagai pendamping Babataria Pak kampus, Dan. WR3 waktu itu yang WR3. Dan ya kita enggak tahu DP hasil bagaimana dorang proses pembicaraan, tapi hasilnya anak itu dikembalikan ke status mahasiswa ulang. Nah, jadi dapat skors lah. Dicabut DP yang awalnya di skors tadi. Kenapa kan kalau di Manado ini tunggu viral dulu atau di Indonesia sih? Maksud rata-rata, tapi kan orang lagi bahasnya di Manado nih. Rata-rata tunggu viral dulu. Itu kasus kolam berenang itu
Maksudnya viral dulu kan, viral dulu baru dapat perhatian gitu. Tapi kan bukan cuma kolam renang, kan lain-lain juga. Banyak. Nah, contoh kasusnya gini. Bukan soal viral ya, tapi kita pasti sekali kalau perbaikan jalan di Manado ya. Ya. Kita pasti, karena kita motor nih, bukan oto. Itu kan dorang pasti ada pengerjaan se kotak dulu dong, se jebol dulu dong, se jebol dulu. Berisik nih anjing. Nah, maksudnya kan dorang bikin bobol dulu, bikin kotak. Kalau dari dulu kita di Bogor itu dorang bikin kotak, malamnya dong bikin. Ya. Nah kita yang dari kemarin-kemarin sampai pikiran ini kayak apa kan dorang bikin nanti setelah 1 minggu dulu baru dong biking. Itu teman-teman baru-baru cilaka loh gara-gara itu. Cilaka, pasti kan banyak orang tuh kecelakaan karena jalannya nggak, tiba-tiba kan bang dong tak kaget kong dong rem muka kong licing. Itu makanya aneh dong menurut kita. Cuma kadang keseringan di Manado disulut lah. Aspirasinya itu kita aja bingung. Ini mau masuk kemana ya kalau misalnya mau komen pemerintah. Ini masuknya kemana ya gitu. Tapi apakah ada gitu di Manado dong? Fort orang nih anak-anak muda nih umur. Sebenarnya ada. Apa itu? Kalau dari kita sih kan jalan itu kan bagian dari biaya orang bayar tompe pajak motor. Oke. Kalau kita sih ini kalau ditanya cara ya, kalau mau ditanya aturannya apa, orang sama boleh berbicara aturan. Tapi yang lebih sadap mau dengar apa DP cara dong, for orang mau togor pemerintah tuh jalan-jalan yang melobang. Kalau kita sih sarankan bagaimana kalau seandainya orang menangguhkan apa yang menjadi sumber pendapatan tuh jalan. Oke. Berhenti bayar pajak. Sumber pendapatan di jalan itu kan ditentukan dari torang pe angka-angka di plat itu. Iya. Toh, seandainya misalnya torang pe plat mati segala macam, kalau kita sih itu tidak jadi masalah. Karena bagaimana torang bayar pajak, toh rajin bayar pajak, tapi torang pe kewajiban untuk menikmati tuh hasil pajak di jalan tuh torang nikmati fasilitas juga nggak pernah ini semua sisi torang dapat tagi kong. Iya lagi. Publik saja itu makanya kan nikmati. kita suka banget tuh Purbaya tuh bikin DP pengaduan itu. Akhirnya diusut kan tuh bea cukai dan lain-lain. Ini kok harganya nggak make sense. Kita suka sekali gitu. Semoga kata Sulut ini nggak aneh-aneh dong, karena karena kita rasa ya di Sulut ini orang sebagai anak muda bebas-bebas aja gitu. Tapi adanya ngoni ini sebaiknya orang ketika orang mau menyuarakan sesuatu, orang mau gunakan aksi, orang harusnya masih tahu orang ada dasarnya apa begitu. Dan aksi juga kan orang harus ada surat menyurat ya kan? Anjing. Keren. Ada pemberitahuan. Betul. Mesti dong. Karena kan polisi ingin ngatur jalannya ya. Bikin ada pemberitahuan. Ya kan? Betul kan? Izinnya bukan surat izin. Bukan surat izin, maksudnya pemberitahuan orang mau bikin aksi ya. Aksi ini segala macam supaya polisi ngatur jalannya. Keren tuh. Anak songulik. Karena kasus aksi baru-baru yang di DPRD ya. Di DPRD itu kan cukup rame tuh di Manado kan. Karena kan itu satu Indonesia kan itu kan. Waktu 13-12 itu anjing kita tahu ya. Kacau. Anak gini ya gini loh. Kita soalnya suka mau ngulik juga karena gini yang kita pegang tadi teman-teman underground gitu segala macam. Mungkin ada yang tahu, mungkin juga enggak gitu. Tapi kalau yang nggak tahu, ternyata di LBH Manado boleh kan untuk didampingi, atau sekedar misalnya ada orang merasa tidak adil nih, mungkin jual beli apa misalkan, mungkin orang mau tanya saran ini, dasar hukumnya apa gitu, konsultasi Panggoni boleh kan? Bisa. Bayar nggak? Nah, gratis. Yakin. Oh, iya. 101% yakin gratis. Yakin. Itu 1%-nya nasi padang. 1%-nya itu tinggal torang pe Batamang. Kalau kata lebih akrab, tentu ada pe bonus-bonus buku atau. Iya, betul. Masa kan kita datang Panggoni gitu kan, ini kan enggak bisa. Ya enak kan misalnya kita panggil untuk konsultasi, mungkin nyong ngopi. Ya, so ada pasti itu. Ya gitu-gitu. Kan jarang-jarang toh misalnya ini. Tapi sejauh ini di Manado kekecewaan Ngoni apa? Ngoni karena dulu deh. Oke. Karena terlalu panjang gua. Kita paling suka bahas Sunby.
Itu paling bagus mau dibahas karena itu jadi pusat transformasi anak-anak untuk tahu menghadapi masalah sebenarnya Sunbai ini. Oh, oke. Kenapa itu? Orang enak di Sunbai, duduk, ngopi, Sunset. Iya. Tapi sebetulnya yang jadi susah itu bukan torang sebenarnya. Tapi itu orang-orang yang punya perahu yang dulu dorang jaga parkir itu cuma dekat rumah. Kalau orang potong di Tiwungan, di situ nelayan-nelayan semua. Kalau orang bayangkan Gimana sih? tanpa potong Samrat lah. Oh iya ya. dari kawasan ada tuh lorong mau masuk ke Samrat dang. Iya ya. Dulu dorong parkir kan di jalan di baru mau masuk di portal itu kan tuh pantai. Dorong dulu jaga parkir perahu di situ. Oke. Bayangkan ini orang andaikan ya. Seandainya dorong masih parkir di situ, dorangnya nak lala mau bajalang mau ambil perahu. Sekarang mau parkirnya di mana? Di belakang McD. Ih, jauh kan. Ada layar. Iya. Oh iya. Iya. Coba kalau naik di Clean Food itu yang di atas itu yang boleh. Iya. Itu kan ada rupa terbengkalai itu. Iya. Coba ke sebelah kanan kolong bawah itu ada perahu-perahu itu. Oh, lu orang sekarang di situ ya? Di situ. Berarti dari pihak kawasan. Ah itu karena efek dari waktu di kawasan dorong dapat koator soal tambatan. Oh. Cuma ada syarat tambatan itu. Oke. Nah, jadi mau begitu orang-orang yang dituminting akan mau begitu DP efek akan mau tabajau dari perahu. Kan dorang soalnya ada tanpa parkir, akhirnya dorang bajalang. Jadi dulunya di dekat Sunbase itu. Dulu di dekat pantai cuma pinggir. Kan pantai itu kan masih cuma di jalan-jalan yang sekarang terjebak jalan. Iya, maksudnya kan tadi kan karena bahasnya tentang Sunbase toh. Iya. Kita pikir tadi dorang apakah parkirnya di Sunbase itu. Ada orang kenikmatan di Sunbai dang duduk-duduk toh. Nyaman-nyaman padahal tuh orang-orang yang di bawah perahu-perahu itu jadi setengah mati dan karena ada kawasan dan jadi maksudnya tuh orang yang menikmati kawasan itu cukup enak tapi tuh orang-orang yang nelayan-nelayan yang suka mau nelayan orang mesti bajalan ke McD. Jauh Kang. Kalau nyana di McD, kalau orang masuk di God Bless dang Taman Berkat, ada tuh sebelah kanan dang parkir perahu. Oh iya kayak mangrove dikit gitu ya. Orang mau parkir situ atau di Jangkar Sandar Pi samping. Iya yang kita bilang tadi toh. Iya. Itu pun lengkarnya rusak. Kalau ombak besar, jatuh toki di batu. Oh iya kemarin yang besar itu salah satu dampak reklamasi juga. Itu. Oh gitu ya. Bayangkan. Jadi seberefek itu sebenarnya. Reklamasi. Kan orang tidak pernah melihat itu, yang orang lihat adalah ya sudah. Santai-santai jadi ini jadi santai itu pada umumnya. Anjing. Sorry. Saya banyak anjing juga kan boleh jalan di situ. Iya. Iya kan banyak anjing juga boleh jalan di situ. Salah satunya anjing-anjing itu kan menikmati semua. Ya gitu. Tapi kita berharap semoga dorang batalkan reklamasi tapi ada solusi juga. Ya. Nggak cuma kalau kita ngeliatnya gini dari sisi mungkin bisnis ya. Kalau mau memanusiakan manusia lainnya, reklamasi bukan jalan satu-satunya, ya kan? Ya. Tapi inilah, maksudnya, oke, orang ini tapi harapan ya, reklamasi cancel. Tapi mungkin anggaran reklamasi itu boleh bikin kawasan industri yang memang di tempatnya dorang. Atau maksimalkan di muka IT yang super reklamasi yang sampai hari ini mangkrak. Oh itu mangkrak hitungannya ya? Mangkrak. Blue Panther. Blue Panther. Itu kan hasil reklamasi yang mangkrak. Karya Duta. Oh gitu. Itu juga pertimbangan yang bisa paling enggak dapat diterima ya. Oke. Di secara umum kalangan masyarakat. Bagaimana mau membuat reklamasi seluas 90 hektar? Istilahnya penambahan wilayah daratan secara 90 hektar di Manado Utara. Sementara di area di muka itu memanfaatkan secara maksimal, efektif, secara maksimal. Dulunya itu emang cuma pertokan gitu? Iya. Cuma ya enggak hidup di ekosistem bisnis. Oke. Hanya juga kita mau masuk. Ini menjawab pertanyaan mungkin hal apa yang menjadi kita kekhawatiran keresahan. Iya. Terus mulai takut ini. Nah juga. Orang selalu dimanipulasi dengan narasi pembangunan sebenarnya. Gimana tuh? Pembangunan, pertumbuhan ekonomi, ya tuh bisnis dan lain sebagainya. Narasi pemerintah, rezim pemerintah hari ini DP cara jual adalah pembangunan itu sebagai sub primer dalam pertumbuhan ekonomi. Aslinya ada pembangunan, ada pertumbuhan ekonomi.
Tapi itu narasi manipulatif sebenarnya. Kenapa tuh? Karena kalau orang mau cek PDRB kan dia produk domestik bruto tuh per tahun. Jadi pendapatan per kapita yang terus dilaporkan di setiap daerah. Per 2024, jadi kan koreksi kita kalau mungkin ada teman-teman ekonomi di sini boleh koreksi. Sependek pengetahuan kita. Pak Purbaya. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari perbandingan antara PDRB tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Artinya menghitung pertumbuhan ekonomi di 2024 itu dihitung dari PDRB 2023 dan PDRB 2024. Nah, kalau kemudian DP narasi dari tahun contoh 2019 sampai kemari pertumbuhan ekonomi itu disuplai oleh pembangunan, baik dia pembangunan bisnis dan lain sebagainya. Orang cek di PDRB, pertanian, perikanan dan pertanian agrikultural lainnya itu masih menyumbang sekian banyak persen dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan PDRB per tahun. Dan pariwisata dia kan dibagi, ada komoditas, akomodasi, layanan transportasi, jasa dan sebagainya. Itu masih tergolong marginal di 5% dari pertumbuhan per tahun. Sementara pertanian, perikanan tadi yang dorangnya darisikan per tahun untuk sebagai suatu batu pijakan pertumbuhan ekonomi, malahan menyumbang paling besar dalam pertumbuhan ekonomi, sekitaran 20-25% per tahun. By data semua ini ya? By data, silakan cek di BPS. Nah itu juga ini datanya sini guys. Enggak ya, editor ini. Editor susah, editor anjing nih Olaf nih. Datanya di sini nih. Jadi itu narasi manipulatif. Jadi orang selalu dibayang-bayangi adanya pembangunan dia sebagai pertumbuhan ekonomi, pembangunan untuk penghidupan ekosistem bisnis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia tidak menyumbang, dia masih tergolong marginal dalam sumbangsi dia di PDRB, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi apa ya? Kalaupun mau lihat sedetail itu sebenarnya itu yang benar menjanggal sampai hari ini, yang belum banyak publik tahu mungkin. Oke. Padahal itu data BPS itu data publik, semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses. Bisa akses. Oke. Tapi tujuan sebenarnya dorang itu reklamasi apa sih? Yang Ngoni datanya dari Ngoni? Semua kan reklamasi itu kan bertujuan untuk cari ruang baru sebenarnya. Karena ruang di Manado so full menurut orang. Menurut orang ya? Menurut orang. Dan konsepnya kan seakan-akan Manado ini mau dibikin sama dengan Singapura, waterfront city. Oh. Jadi seakan-akan kota di depan air. Oke. Jadi mau buat Manado ini pada posisi keramaian itu di pinggir-pinggir pantai. Oke. Begitu kan. Makan masalahnya itu tidak pernah dibicarakan dengan warga sekitar. Oke. Karena warga sekitar yang paling terdampak. Orang-orang lain yang so punya ekonomi yang so memadai, dorang tidak terlalu pusing. Tapi itu warga yang sehari-hari dompet tahu mesti mau cari ikan kong terganggu karena air laut so terganggu, ikan so lari ke dolong, dorong so mesti mencari kong kalau dong kadolong mesti tambah dompet biaya perahu. Misalnya per minggu cuma kan 200 jadi 1.500.000. Iya. Toh dorong pe alat pancing tradisional jadi punya efek terhadap berapa jumlah mau tangkap ikan di dolong. Kan dorong bersaing dengan kapal-kapal besar di situ kalau mau tangkap. Iya sih. Pada akhirnya pelelangan toh. Iya. Pada akhirnya dorang biaya for dorang mau biaya anak sekolah jadi berkurang. Jadi jangan heran anak-anak yang banyak di nelayan di utara-utara sana. Toh kalau istilah ada di nama Nono Sumampo, dia kasih istilah di nama sebelah air. Sebelah air. Ya, nah itu jadi bahasa istilahnya torang semua sebenarnya. Istilah sebelah air itu kan merujuk ke jengki pe sebelah. Iya. Toh. Jadi di istilah sebelah air itu merujuk ke posisi sebelah air itu tuh orang-orang yang di utara-utara situ. Kamu bilang dorang sekarang itu banyak nyanak jatah sekolah. Ya karena dorang pe papa yang jaga nelayan lain kali kata dorang pe pendapatan so kurang. Bagaimana nak mau kurang kata? Reklamasi so ada dan ikan so lari. Yang harusnya 1 minggu 1.500.000, pendapatan tinggal 200. Dongnya maksudnya buaya jadinya. Jadi buaya. Jadi takut juga kan orang-orang situ. Oh itu Kang. Jadi efeknya sebenarnya banyak ya, banyak ya, dan jangan takut juga untuk menyuarakan ini gitu. Buat teman-teman, ini mungkin sebagian kecil dasar data-data yang teman-teman berikan kenapa torang tolak reklamasi. Karena alasannya tuh banyak gitu.
efek sampingnya itu bukan 1-2 tahun, mungkin 10 dan sampai 5 Ya, tahun, benar sekali. 50 tahun ke depan ya kan. Untuk anak cucu ya, anak cucu nantinya gitu. Semoga Mau anak dong. apa? Mau anak nih. Amin gitu. Amin itu. Semoga tuh Segerakan. Iya. Jangan di sini lah. Jangan di sini anjing. Nah, Gas dong. jadi ini datanya nanti editor lagi-lagi anjing nih olah susah jadi. Nah, orang kok di sini apa namanya tolak semua reklamasi Ya, ya. gitu karena dorong Tondano tuh jadi jauh gitu. Mark tuh kalau dorong ini Tondano misalnya ada reklamasi Tondano semua ada Kang? Enggak Kang? Ya ada Kang, nggak berani jawab. Nah, apa yang salah? Ya orang kritik loh, orang tolak. Ya, ya. Tapi kalau mau cari konsultasi untuk dasar hukumnya apa sih, bla bla segala macam, ada dorang gitu. Deng jangan takut dong. Mau nih Pak kantor boleh datengin? Boleh. Di mana ngopi kantor? Di muka rumah sakit mata Pakoa. Oh di Pakoa. Ya, pertigaan. Pertigaannya. Oh yang ada Munir P apa? Nah, itu. Paling Pokoknya mencolok. kalau lihat ada Ya, Munir. ada mural Munir, salah satu yang nggak di chat dasar lagi di sini. Nggak ada yang berani tuh chat dasar lagi. Biasa kan Munir di mana-mana dong chat dasar. Nggak, kita cuma lihat di TikTok. Main aman aja. Jadi buat ngoni teman-teman anak-anak muda jangan takut bersuara, orang bebas berpendapat. At least orang punya dasar apa yang orang suarakan ya kan. Ya, ya. Betul. Nah, kalau orang nggak tahu cari di ChatGPT kalau nggak malu. Tapi sebenarnya teman-teman LBH ini anak-anak tongkrongan juga begitu. Sering nongkrong di Flambo, ngopi di Espekto, nyantai. Hari Minggu riding Vespa, motor-motor klasik. Pembahasannya juga pembahasan sama gitu orang-orang Ya. gitu. Tapi orang bergerak di bidang yang sesuai dengan Samratulangi bilang ya Sito. Timoto. Itu manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. lain. Gitu. Jadi jangan takut menyuarakan ngoni keresahan, nggak tahu dasarnya tanya pada orang teman-teman LBH ini ada BAMS ada IM. Dasar hukumnya apa sih? Boleh nggak orang menyuarakan ini? Semuanya boleh. Ya. Dan semuanya punya dasar hukumnya begitu. Bahasakan juga yang lebih bacucu dong. Boleh bahasa-bahasa yang halus, tapi sedangkan bahasa yang bacucu orang nggak dengar, apalagi yang halus toh. Jadi teman-teman ngoni punya sekitar teman-teman yang mungkin merasa nggak adil dari pihak kepolisian mungkin balapor apa ada kasus apa, boleh tanya pada orang. Free gitu, gratis konsultasi dengan orang ada IM, ada BAMS, dan ada teman-teman lainnya banyak yang ngoni ya, banyak ya. Jadi kalau dari torang tetap tolak reklamasi karena efek sampingnya bukan cuma for torang tapi for torang pe anak cucu nanti itu. Semoga banak tuh torang. Semoga ya. Semoga tuh. Neng ada cucu dan semoga Manado ini lebih baik, Sulut juga lebih baik. Amin. Thank you, thank you, thank you, thank you, Bams, thank you, Bams, thank you guys. Thank you.